Bismillahirrahmanirrahim. Halo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Analisa Technical Smart Money Concept. Oke, hari ini hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024. Saya akan kembali share analisa di SAU USD ya. Oke. Langsung ke time frame di daily. Kemarin itu candle daily-nya bullish Morubozu ya. Jadi dia nggak ada buntut sama sekali. Oke teman-teman, sebelum kita lanjutkan analisanya, saya akan infokan bahwasanya nanti di bulan November kita akan buka kelas lagi ya, di kelas terakhir tahun ini ya. Kelas mengenai analisa teknikal menggunakan strategi atau metode Smart Money Concept, yang berisi dari analisa teknikal secara mandiri, kemudian market structure yang advance, kemudian yang hal-hal yang penting ya, mentorship untuk para trader pemula. Silahkan yang tertarik, kita akan buka open, terbatas hanya 10 orang. Silahkan yang tertarik segera daftar atau kontak admin ya di WA yang tertera di brosur ya. Oke, kita lanjutkan analisanya. Terima kasih. Bergerak di sekitar 294 pips atau 29,4 dolar per troy ounce. Kemarin saya ada setup sell ya di M15, itu di sini saya sell. Besoknya apa? Karena ada change of character ya di M15. Di sini kan ada change of character di sini. Kemarin kena SL plus ya, jadi sempat turun di sini ya. Kemarin kan saya dapat sekitar ya 70 pips ya, hampir 80 pips. Itu ternyata kencang juga naiknya. Jadi sebagian saya TP, kemudian SL plusnya kena ya. Ya emang kampret juga sih. Ya udahlah, nggak apa-apa. Nah, untuk hari ini kita coba cek ya strukturnya dari daily-nya dulu. Tadi sudah ya daily, kelihatan bahwasanya ada tekanan buyer ya. Kemarin, hari ini kemarin itu all time high-nya di harga all time high tiap hari dia 2748,85, itu menjadi all time high baru lagi ya. Jadi ini sekarang masih dalam ini menjadi inside bar-nya ya. Jadi manakala dia bergerak berada di bawah inside bar, dia akan menuju level di sini. Kemarin saya sudah tandain ya, di sini ada demand order block. Tapi kalau misalkan dia hanya retrace kemudian dilanjut naik ya, kita coba lihat berapa targetnya ya. Targetnya ya setidaknya buat break di atas ya. Di daily-nya seperti itu ya. Coba di IH4. Nah, di IH4 untuk bearish engulfing kemarin tidak lanjut ya, justru menjadi break ya. Kemudian di IH4 engulfingnya ini tidak dijawab atau tidak melanjutkan penurunannya, malah langsung bikin higher high lagi ya. Kalau untuk di H4 ini menjadi higher high, ini menjadi higher high ya. Kemudian di sini menjadi higher low. Nah, kalau hari ini mampu ngebreak higher low, berarti apa? H4-nya sudah ngambil inducement ya. Ini sebagai pullback-nya ya. Di H4 ini sebagai pullback terdekat ya. Ini menjadi calon inducement-nya di harga 2714,16, itu di H4-nya seperti itu. Kalau misalkan dia break ngambil harga di situ, berarti untuk demand areanya di H4 itu di area coba kita cek di sini ya. Ini masih ada menjadi demand area di sini. Demand areanya di H4 itu antara 2657 sampai 2637 ya. Itu akan menjadi area buy atau kita coba sebagai konfirmasi entry ya di M15. Kalau misalkan harga turun sampai sana, kita coba cari untuk setup buy ya di H4-nya seperti itu. Nah, tapi kita di H1 ya. Saya tadi melihat ada sebuah struktur ya di H1 ini menjadi bos ya. Karena apa? Ini inducement-nya, ini pullback. Lalu high di sini menjadi valid, ini menjadi break of structure ya, sudah fix. Kemudian mana lagi ya? Oke,
area ini area demand, ini kita nggak bisa jadiin area buy. Di sini saya melihat ini ada liquidity ya, ini liquidity, jadi akan jadi bahan-bahan market. Kemungkinan area sini yang akan menjadi area entry kita ya, di sekitar optimum trade entry atau di 79, di sekitar 2721 atau 2724. Nah, ini ada order block besar, ini masih fresh, ini belum dimitigasi ya, ada fair value gap juga. Nah, itu menjadi area buy limit kita ya. Di sini akan jadi area buy limit di H1. Itu kita cari konfirmasi entry di M5 atau ya inilah aggressive entry kalau mau. Itu di H1 ya. Coba kalau diturunkan di M15, kemarin kan berarti change of character dibalas change of character ya di M15. Kita ulang lagi ya. Ini menjadi ini terakhir, ini DM. Industrinya ada di situ. Kemudian di sini menjadi break of structure. Low validnya di break menjadi change of character ya. Change of character di sini inducementnya, lalu high validnya di break ya. Ini high validnya di break, ini menjadi change of character ya. Cok balas cok M15, jangankan M15, H1 aja cok balas cok, H4 aja cok balas cok ya. Jadi untuk M15 ya kita trading selama memang ada probability ya, kita entry aja. Nah, saya lagi sell ya, saya lagi sell di sini, sudah ambil inducement ya. Saya lagi nge-sell di sell, saya sudah update ya. Tadi ya, ini kita tanya sebagai liquidity, ini liquidity, bahan bakar market yang akan diambil. Berarti secara M15 sudah ada trading range ya. Di sini low valid sama high validnya. Berarti area yang kita tandain tadi di sini menjadi area demand ya. Di sini menjadi area demand kalau di M15. Kalau di H1 tadi kan ada order block ya. Jadi area optimum trade entry sama area 079 itu menjadi area buy limit kita. Ya bisa buy limit atau konfirmasi entry ya, tapi kalau saya sih nggak apa-apa, buy limit aja biasa ya. Misalkan ini menjadi, ini stop lossnya berapa ya, 100 pips, coba hitung. Atau misalkan mau lebih ini lagi, di sini menjadi dollar cost averaging ya, di averaging di 2721, stop lossnya nggak nyampe 80 pips ya, dengan target ke atas itu membuat break of structure, atau di sini kan ada demand tuh ya, sekitar 250 ya pips, hampir 300 pips loh, lumayan. Ini saya lagi nge-sell, taking profit di mana? Yang pertama di sini di 2731 sebagai equilibrium, kemudian di golden ratio 2727 sama OTE-nya di 2724. Nah, itu aja ya. Hari ini tidak ada news ya, artinya kita akan mengandalkan market structure ya. Nah, kemarin kita coba sell, kena stop lossnya stop loss plus, yang beberapa sudah saya take profit. Jadi gini, prinsipnya kalau dalam kondisi seperti ini memang kita nggak bisa trade panjang ya. Kita bahkan intraday pun saya lebih menyarankan sekarang untuk ya scalping aja, artinya 1:1. Misalkan kemarin itu kan kita ada posisi entry itu di sini ya, di sini ya, seandainya udah dapat 1:1 bisa di taking profit, jadi nggak bisa banyak-banyak gitu. Kemudian sisanya di stop lossnya itu dibikin BEP, atau paling enggak kalau mau lebih ini ya dikasih plus lah. Jadi kalau misalkan kena kembali ke atas itu ya kita nggak rugi apa-apa ya, memang nggak dapat apa-apa, tapi kan kita udah taking profit sebagian. Itulah gunanya strategi. Itu akan, kalau sudah terbiasa teman-teman akan terlatih ya, strategi apa yang akan dipakai, menggunakan cara apa gitu, hot full, hot lama full, atau ya memang TP parsial atau mainkan stop loss. Itu menjadi strategi cara mengamankan posisi kita. Jadi trading kita juga nggak apa ya istilahnya, nggak was-was gitu ya. Jadi loh, ya udahlah, kita udah tenang gitu. Nah, untuk setup seperti ini untuk setup hari ini seperti itu ya. Kita akan cari buy di area diskon, sudah ada trading range di M15, di H1 juga sudah ada trading range. Sebentar, H1 tadi udah ada belum ya? Coba kita cek lagi. H1 belum ya. H1 belum ada inducement sih, terus terang belum ada. Ini inducement di M15.
ya kita ngandelinnya ini aja, struktur di M15 dulu aja. Jadi ini kan higher high, high low, higher high, high low, bikin higher high, higher low terus. Jadi sebelum ada change of character ya kita akan cari buy. Selnya kemarin kan memang di M15 ya kita ada konfirmasi ya, seandainya gagal ya itu memang resiko kita gitu. Nah, buat teman-teman silahkan yang ingin join di VIP, linknya sudah ada di deskripsi ya. Kemudian yang ingin join di mentorship silakan, linknya juga sudah ada di deskripsi. Untuk yang channel gratisnya linknya sudah ada di deskripsi. Ya saya mohon teman-teman ya, kalau misalkan ada yang ngejapri, kan ada beberapa kejadian sudah ada yang japri dan ya iming-iming apa dan segala macam IB atau apa signal atau dan segala macam. Selain daripada admin ya saya tidak mau bertanggung jawab ya, dan itu di luar tanggung jawab kita gitu ya. Kalau misalkan ada yang ngejapri ya saya pikir diabaikan atau diblokir aja sekalian, atau lapor ke admin ya, itu lebih kita bisa mendeteksi, karena daripada ada yang banyak kena korban gitu loh. Kemarin ada teman kita dari VIP juga ya mungkin kurang teliti ya ada yang nawarin apa kemarin tuh titip dana banyak, lumayan puluhan juta aja. Ya gimana lagi, itu musibah, kita nggak bisa ngapa-ngapain, lapor polisi pun juga percuma gitu. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe, kemudian klik like bila menyukai video ini, kemudian komen, lalu share ke semua sosial media teman-teman, lalu nyalakan loncengnya biar mendapatkan update terbaru video dari kami ya. Oke, mungkin itu aja ya untuk update video terbaru dari kami. Jadi saya doakan mudah-mudahan hari ini kita bisa mendapatkan profit yang maksimal ya, dan ya kita kondisinya memang agak sulit, artinya market structure-nya gimana ya, kalau secara SMC kita harus main nggak bisa lama-lama gitu loh. Artinya kalau strukturnya juga H4 dibalas change of character, balas change of character seperti itu. Jadi mungkin seperti itu ya hari ini ya, mungkin itu aja ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.